dengan MGRU yang disebut menjadi perusahaan yang menyerahkan kebun kepada Satgas PKH. Ini seperti apa Pak update-nya? Ya, ini program pemerintah ya, bagaimana menertibkan kawasan hutan ya. Namun bukan berarti dari Mahkota Group menyerahkan itu berarti kita melakukan pelanggaran ya. Jadi itu yang perlu diluruskan bahwa peta yang dipegang oleh daerah, seperti dulu kan kita membeli lahan di samping pabrik kita untuk tujuan pengembangan nantinya untuk persiapan. Ini kan batas lahan kita itu kan dulu belasan tahun yang lalu kan menggunakan batas-batas lahan. Itu sekarang ini berbeda. Sekarang ini menggunakan citra satelit ya. Jadi pemetaan itu terkadang ada sedikit, ini kebetulan Mahkota Group hanya 68 hektar ya di samping pabrik kita. Itu dari pemetaan itu kita kemarin menanyakan kenapa dulunya tidak terkena masalah hutan ya. Ini juga perlu nanti saya jelaskan bahwa kawasan hutan itu berbatasan bukan kawasan hutan cagar alam atau hutan lindung, ini adalah hutan produksi yang tanamannya juga tanaman sejenis seperti akasia dan yang lain untuk bubur kertas ya, 6 tahun kemudian juga udah ditebang. Jadi sawit ini juga jenisnya adalah tanaman hutan sebenarnya. Kalau di Afrika dan Malaysia itu diakui sebagai tanaman jangka panjang, ya memberikan oksigen, menurunkan gas emisi. Jadi pemetaan ini di daerah dengan daerah provinsi itu berbeda. Jadi kita tanyakan kemarin ke instansi, kenapa ini kita dulunya tidak termasuk kawasan, terkena kawasan, kenapa sekarang termasuk? Katanya mungkin skalanya yang berbeda menggunakan citra satelit. 1:50.000, satu lagi menggunakan 1:100.000. Tapi namun begitu kita juga kooperatif ya, kita juga berdiskusi, kemudian yang terbaik adalah diambil oleh Satgas. Kita tetap karena ini penting sekali menjaga kepercayaan daripada investor ya yang menanamkan modal kepada kita. Jadi kita harus keterbukaan informasi, kemudian kita harus menjalankan good corporate governance, itu kita harus menjalankan itu. Baik, tapi kalau dari kacamata Pak Usri sendiri ya, artinya melihat atau mengamati hal ini, apakah ini tidak menjadi kesan negatif ya terkait dengan bagaimana industri sawit di tanah air dan juga pemanfaatan lahannya itu sendiri? Ya ini akar masalahnya sebenarnya di daerah terutama ya, di daerah-daerah kita juga dalam kesempatan ini kita ingin memberikan input kepada pemerintah bahwa banyak sekali kejadian keadaan-keadaan di daerah ini karena kita pelaku usaha di daerah, kita mengerti betul. Seperti di salah satu contoh ya, salah satu contoh itu di tempat kelahiran kita di Tanjung Ledong itu ada kerabat kita, ada teman kita juga mengelola lahan sawit di sana. Teman-teman di sana itu awalnya dikatakan bahwa dari pesisir ya pinggiran laut itu sampai harus 1 kilometer itu yang harus tidak boleh ditanam karena itu pasang surut ya, nggak ada tanaman-tanaman pohon di sana karena aturannya adalah pemetaannya ada jaraknya dari pinggir pantai 1 kilometer. Terakhir dari surat kecamatan kita melihat itu teman-teman di sana itu melihat ini nggak dikelola sayang gitu, namun diminta izin kepada kecamatan dan ke kabupaten diberikan izin, hanya batasnya dikurangi menjadi 200 meter dari pinggir pantai, ditanamin mangrove, kemudian ekosistem laut itu bisa terjaga dengan baik, silakan setelah itu kalian boleh kelola. Mereka semua memegang izin itu. Kemudian dari daerah memberikan karena otonomi daerah kemarin ya, diberikan izin. Teman-teman kita di sana itu rata-rata petani yang kecil ya, pengusaha kecil menengah yang seluruhnya diinvestasikan di situ. Ya.
Sampai rumahnya ada yang saya dengar itu rumahnya dianggunkan di bank. Sampai begitu mereka semua investasi dikucurkan di sana. Karena air laut itu harus dibenteng, kalau enggak air asin masuk itu sawitnya nggak tumbuh. Begitu dikelola, datang dari provinsi katanya ini kawasan dan nggak boleh, padahal itu udah diusahakan 4-5 tahun tinggal panen, itu langsung dikatakan itu harus dipasang pelang, itu disita untuk negara. Jadi itu hal-hal yang seperti itu, ditambah lagi banyak daerah sekarang itu mengeluh dan resah sekali bahwa PP yang sekarang ini, yang PP 45 yang tahun 2025 ini juga hati-hati sekali untuk kita terapkan. Karena itu belum lagi selesai ini disita. Ini sekarang ini dikatakan harus denda 25 juta per hektar dan per tahun. Itu bukan berapa kali aset yang sudah ditanamkan investasi itu harus bayar denda sekian tahun. Kalau 20 tahun kali 25 juta itu angka yang 500 juta per hektar. Itu berapa kali asetnya. Baik. Jadi itu harus hati-hati. Ini dari asosiasi juga teman-teman menitipkan ke saya untuk mensuarakan ini, sehingga kita industri sawit ini sudah stagnan ya selama 5 tahun ini, jangan ditambah lagi beban-beban yang seperti ini. Karena ini di daerah terutama yang mengerti kondisi, itu kita minta supaya Satgas juga lebih transparan, lebih profesional, lebih komunikatif. Baik. Tentunya itu yang kita harapkan. Baik Pak, lalu selanjutnya beberapa di antara lahan yang disita Satgas PKH ini kan memiliki ISPO atau bahkan RSPO ya Pak ya. Bagaimana implikasi terhadap strategi keberlanjutan dari MGRO sendiri Pak? Ya, ini kita harapkan jangan sampai ini menjadi presiden buruk di dunia usaha, terutama industri sawit. Karena ISPO, RSPO udah ada banyak sekali yang lahan-lahan yang sudah memiliki izin, kemudian ada sertifikatnya malah itu harus diserahkan kepada pemerintah. Kita mendukung pemerintah untuk menertibkan. Kalau one map policy itu yang satu peta itu, seluruh Indonesia itu harus satu peta. Jangan provinsi memegang peta yang lain, kabupaten merasa juga memiliki hak untuk otonomi untuk daerahnya, kemudian karena tumpang tindih ini mengorbankan pelaku usaha yang seperti yang tadi saya sampaikan, pengusaha-pengusaha yang cuma 20 hektar, 100 hektar itu semua merasa dikorbankan, merasa dimusuhi, dikasih stigma bahwasanya pelanggaran hukum. Itu seperti kalau di Malaysia itu kalau penyumbang devisa itu diberikan satu penghargaan gelar datuk, malah di sini dikasih stigma yang sangat negatif. Itu yang harus kita jaga. Baik,